Selamat pagi Bapak Ibu. Salam. Puji Tuhan jika di pagi hari ini kita boleh berkumpul untuk mengikuti ibadah pagi hari ini. Marilah sebelum kebaktian kita mulai, kita bersujud di hadapan Tuhan, mohon kiranya Tuhan berkati kebaktian pada saat ini. Dan setelah kita berdoa, kita angkat satu pujian, yaitu nomor 18. Mari kita berdoa bersama. Mengucap syukur kepadamu Tuhan, di pagi hari ini kami boleh bersekutu, berkumpul untuk memuji dan muliakan namamu. Kami ucap syukur Engkau telah berkati kami satu persatu, sehingga kami boleh datang di hadirat-Mu untuk mengikuti kebaktian pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan, Engkau sendiri yang akan berkati kebaktian pada hari ini. Dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan, kami serahkan ke tangan kuasa-Mu. Roh-Mu sendiri yang akan menuntun kami, memberkati kami, sehingga kebaktian boleh berjalan dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu. Berkati Tuhan, sarana prasarana yang digunakan pada pagi hari ini, dari mulai tim musik, kabelmen, terlebih Bapak Pendeta Theophilus Widodo, yang akan menyampaikan kebaktian firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan pakai, Engkau urapi dengan Roh-Mu yang kudus Tuhan, sehingga kehendak-Mu lah yang terjadi. Biarlah kami yang menerima firman-Mu, kesiapkan hati kami Tuhan, sehingga kami akan mendengarkan firman-Mu dengan baik dan dapat melakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami berdoa bagi jemaat-Mu pada saat ini yang belum berkumpul Tuhan, di pagi hari ini kiranya Engkau senantiasa memberkati, sehingga dalam kesempatan yang lain Tuhan, kami semua boleh muliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, Engkau ampuni segala dosa serta kekurangan kami. Sekali lagi kebaktian hari ini, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami serahkan. Tuhan Yesus memberkati. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita angkat satu pujian, yaitu dari Kidung nomor 18. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah minggu ketiga tanggal 17 Januari 2021 bagi setiap jemaat yang juga saat ini ibadah di rumah masing-masing. Mari kita arahkan hati kita dan kita persiapkan hati kita di dalam Tuhan. Dan biarlah di dalam setiap hati kita berkata,
bahwa pertolongan kita adalah dengan nama Allah yang telah menjadikan langit dan bumi, dan yang menaruh setia sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Turunlah kiranya atas kita anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saat pagi hari ini kita akan bersama-sama memulai ibadah kita dan bersyukur kepada Tuhan karena kasih sayang Tuhan, sehingga saat ini kita masih bisa bersekutu walaupun kita beribadah di rumah kita masing-masing. Pagi hari ini kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan, mengagungkan namanya, membesarkan namanya. Dan saya terus berdoa supaya setiap kita dianugerahkan kesehatan dan kekuatan. Pagi hari ini kita akan bersama-sama menyanyi dengan kidung jemaat. Kita akan menyanyikan kidung jemaat nomor 66. Kita akan menyanyikan bait yang pertama dan kedua, Gunung dan di Lembah. Jalanku
Jemaat yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita akan menerima sabda Allah dan petunjuk hidup baru yang saya ambilkan dari Injil Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-44 sampai 48. Demikian sabda Allah dan petunjuk hidup baru. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang saat ini juga beribadah di rumah masing-masing, sabda Allah dan petunjuk hidup baru memberikan pengertian kepada kita bagaimana kita harus mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Tetapi banyak hal masih terbatas dalam kehidupan kita sehingga kita belum bisa mengasihi Tuhan, terlebih juga mengasihi sesama dengan baik. Oleh karena itu mari kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Dan saya mengundang Bapak Ibu baik yang ada di ruangan ini dan juga di rumah masing-masing untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Jikalau kita mengatakan bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tiada pada kita. Oleh karena itu di dalam hati, mari kita berkata kepada Allah demikian. Ya Tuhan, Engkau Allah Maha Besar dan Hebat, bahwa kami telah berbuat dosa dan bersalah serta berbuat jahat. Maka sekarang ya Allah, kiranya berkenan mendengarkan doa dan permohonan kami, karena kami menaikkan segala permohonan ini di hadapan hadirat-Mu, bukan bertumpu pada kebenaran kami, melainkan pada segala rahmat-Mu yang amat limpah. Amin. Saat ini kita akan menerima berita pengampunan dosa. Jikalau kita mengaku segala dosa kita, maka Allah itu setia dan adil, sehingga Ia mengampuni segala dosa dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Karena dengan anugerahnya itu kita diselamatkan oleh sebab iman, maka hal itu bukannya pekerjaan kita, melainkan karunia Allah. Syukur kepada Allah sebab anugerahnya yang tiada terkirakan. Amin. Silakan duduk kembali. Kita akan membaca nats firman Tuhan yang akan kita renungkan dan kita hidupi di dalam kehidupan kita. Kita akan membaca di dalam Injil Matius pasal yang ke-13 ayat 18 sampai 23.
Demikian firman Tuhan, Injil Matius pasal yang ke-13 ayat 18 sampai 23. Karena itu dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengar firman Tuhan ini, membacanya, dan menghidupi firman ini dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, kali langit dan bumi, bersyukur karena kasih sayang Tuhan sehingga saat pagi hari ini Tuhan kami bisa berkumpul bersama keluarga di rumah kami masing-masing. Terlebih juga saat ini Tuhan kami mengucap syukur oleh karena kasih sayang Tuhan yang tak terhingga. Penyertaan Tuhan, kasih sayang Tuhan, bahkan perkenanan Tuhan sehingga kami bisa melakukan streaming. Saat pagi hari ini Tuhan, kami menyerahkan seutuhnya ibadah kami di rumah kami masing-masing. Setiap pribadi yang saat ini membawa hatinya untuk Tuhan, Tuhan berkati. Dan setiap pribadi yang mungkin belum sempat untuk ibadah pagi hari ini, Tuhan memberkati juga. Hamba-Mu berdoa untuk setiap pribadi yang hari ini Tuhan, mungkin mereka ada di dalam sakit penyakit, Tuhan berkati kesembuhan. Hamba-Mu berdoa untuk Ibu Waginah yang dirawat di Rumah Sakit Geraha dan memerlukan jamahan tangan kasih Tuhan. Hamba-Mu percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Dokter Agung Sejati, Tuhan memberkati pemulihan dan kesembuhan. Berkati juga saudara-saudara kami yang lain yang saat ini Tuhan mereka dalam masa pemulihan. Ibu Miliarti, Mbah Pursih, Pak Hadi Sutrisno, Pak Hadi Sucahyo, dan juga Bapak Sumarlan, Tuhan berkati pemulihan. Hamba-Mu juga berdoa untuk simbah-simbah kami yang sudah sepuh, berdoa untuk Mbah Sonar, Mbah Sutri, Mbah Muntik, Mbah Simah, Mbah Jastro, Mbah Warno, Mbah Hipul, Mbah Kartinah, dan juga simbah-simbah kami yang lain yang tidak bisa hamba-Mu sebutkan satu persatu. Hamba-Mu percaya bahwa kekuatan iman selalu ada di dalam mereka. Hamba-Mu juga berdoa Tuhan untuk setiap seluruh jemaat-Mu, baik dari sekolah minggu sampai lansia, yang masih sekolah dari PAUD sampai perguruan tinggi, yang sudah selesai sekolah dan akan mencari pekerjaan, Tuhan berikan pekerjaan, yang sudah bekerja dan akan mencari jodoh, Tuhan berikan jodoh yang seiman, yang sudah berkeluarga lama dan belum punya momongan, Tuhan berkati momongan. Setiap orang tua yang berjerih lelah secara khusus bekerja, baik mereka yang bertani, nelayan, wira swasta, karyawan swasta, pedagang, PNS, Polri, TNI, pensiunan, dan juga terlebih tenaga kesehatan Tuhan yang hari-hari ini menghadapi ujian yang cukup berat oleh karena adanya pandemi ini. Tuhan berkati mereka satu persatu. Kami percaya bahwa pekerjaan yang sudah Tuhan berikan
itu akan menjadikan berkat bagi kami semua. Tuhan, hamba-Mu juga berdoa untuk setiap pribadi yang hari ini memerlukan kasih sayang Tuhan, terlebih jamahan Tuhan. Tuhan berkati. Hamba-Mu juga berdoa untuk ibadah saat pagi hari ini bersamaan dengan penyerahan anak atas nama Arlando Given Prasetyo, anak dari Bapak Dwi Eli Prasetyo dan Ibu Triwahyuni. Tuhan berkati di dalam ibadah ini, sehingga hamba-Mu yang Engkau pakai di dalam penyerahan anak ini nanti, caosan anak ini, Tuhan memberkati, sehingga tangan Tuhan sajalah yang akan bekerja atas kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruhnya, kehidupan kami, gereja ini, program gereja, dan terlebih juga pembangunan yang secara fisik sudah selesai, tetapi pembayaran belum selesai. Tapi kami yakin percaya Kau Allah sumber berkat yang akan memberkati kami. Terlebih Kau Allah yang sudah memulai, Engkau juga yang akan menyelesaikan segala sesuatunya dengan baik tepat pada waktu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seutuhnya juga bangsa dan negara kami Indonesia yang kami cintai. Ya Allah, Engkau Allah yang akan memberkati bangsa ini. Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Di masa pandemi ini, di bulan ini dan juga sampai Februari, dan selanjutnya akan ada vaksin yang akan diberikan kepada setiap pribadi. Berikan semuanya Tuhan sehingga semuanya akan terhindar dari COVID-19. Berkati juga kota kami Jepara yang kami cintai, desa yang kami tempati, baik yang ada di Bondo, baik yang ada di Jeruwangi, di Karanggunang dan sekitarnya. Tuhan berkati. Kami serahkan seutuhnya ibadah saat pagi hari ini. Kami yakin percaya Kau ada di tengah-tengah kami, memimpin kami dan memberkati kami. Kami juga berdoa untuk setiap persembahan yang sudah kami haturkan kepada Tuhan, Tuhan sucikan dan kuduskan. Sehingga kami yakin percaya semuanya akan berguna untuk pekerjaan Tuhan di gereja-Mu di tempat ini. Kami serahkan seutuhnya ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sesuai dengan apa yang sudah diumumkan dan disampaikan kepada seluruh jemaat di GITJ Jeruwangi, bahwa minggu ini, minggu ketiga bulan Januari, tanggal 17 Januari 2021, akan ada penyerahan anak atas nama Arlando Given Prasetyo, putra dari Bapak Dwi Eli Prasetyo dan Ibu Triwahyuni. Maka dari itu saya akan membacakan peratilan caosan atau tetapan penyerahan anak. Bahwa setiap anak-anak orang Kristen diwajibkan untuk diserahkan di hadapan Tuhan di tengah-tengah jemaat. Sebab anak-anak orang Kristen adalah dalam janji Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Seperti Rasul Petrus berkata, sebab bagi kamulah janji itu dan anak-anakmu. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 39. Oleh karena itu para orang tua dari anak-anak berkewajiban menyerahkan para anaknya di hadapan Tuhan supaya ditumpangkan tangannya dan diberkati. Ketika ada orang yang datang kepada Tuhan Yesus dengan menyerahkan anak-anaknya supaya ia menumpangkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka, akan tetapi para muridnya memarahi orang-orang itu. Tuhan Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan surga. Matius 19 ayat 13-15. Oleh karena permintaan para orang tua anak-anak, Tuhan Yesus berkenan memberkati sebagaimana firman Tuhan, lalu ia meletakkan tangannya atas mereka. Matius 19 ayat 15. Kepada
Bapak Dwi Eli Prasetyo dan Ibu Tri Wahyuni, saya undang untuk maju ke depan. Kepada Bapak Dwi Eli Prasetyo dan Ibu Tri Wahyuni yang akan menyerahkan anak Arlando Given Prasetyo kepada Tuhan, saya persilahkan menjawab dengan kesungguhan hati atas pertanyaan-pertanyaan yang akan saya sampaikan di hadapan Tuhan dan di depan sidang jemaat. Yang pertama, apakah saudara percaya bahwa Alkitab adalah engkau akui sebagai firman Allah? Yang kedua, apakah saudara akui bahwa anak saudara sudah berdosa sejak lahir dan di bawah kuasa maut, serta bisanya bersih dan selamat dan memiliki hidup yang kekal adalah hanya di dalam Yesus Kristus sebagai juru selamat? Tiga, maka anak saudara itu apakah sekarang engkau serahkan dengan sukacita, dengan ketulusan hati, agar supaya jadi milik Tuhan untuk selama-lamanya? Yang keempat, setelah saudara menyerahkan kepada Tuhan Yesus, anak saudara apakah akan engkau didik dan engkau bimbing serta engkau ajari dengan sikap hidup yang baik, sebagaimana sepatutnya orang Kristen yang selamanya engkau tetap berharap keselamatannya dalam hal jasmani dan rohani? Yang kelima, dan lagi, apakah saudara sendiri mau memberikan teladan hidup yang baik juga bagi anak saudara, supaya anak saudara kelak kemudian hari ikut percaya dan setia mengikut Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat? Bagaimana jawaban Bapak Ibu sekalian? Mungkin memakai mic bisa diberikan, Ibu. Saya akan mengulangi. Baik. Bagaimana jawaban Bapak Ibu sekalian? Ya. Marilah anak ini kita serahkan kepada Tuhan dan setelah itu kita akan doakan. Saya mengundang untuk semua jemaat, baik yang ada di ruangan ini dan juga di rumah, untuk bangkit berdiri. Anak Arlando Given Prasetyo, engkau aku serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kiranya Tuhan Yesus Kristus sendiri yang menumpangkan tangan dan memberkati engkau. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita akan berdoa. Bapa, kami bersyukur karena hari ini secara khusus keluarga Bapak Dwi Eli Prasetyo dan Ibu Tri Wahyuni secara kesungguhan dan ketulusan hati mereka menyerahkan anaknya untuk menjadi anak Tuhan yang diberkati dan terus terjaga oleh karena kuasa-Mu. Tuhan berkati anak Arlando Given Prasetyo. Hamba-Mu percaya Tuhan bahwa Engkau akan memberkati di masa pertumbuhannya saat ini. Jauhkan dari sakit penyakit, berkati pertumbuhannya dengan baik, dan menjadi anak orang percaya yang sungguh mencerminkan sebagai orang percaya kepada Tuhan. Dan hamba-Mu berdoa kepada orang tuanya yang mengusahakan segala sesuatu untuk kecukupan dari anak ini. Tuhan memberkati. Berkati keluarga ini, tangan kasih Tuhan memberkati,
Dan hamba-Mu percaya bahwa Kau Allah yang telah memberikan sejarah kepada kami, sejarah yang luar biasa, sejarah yang sungguh baik dan teramat baik bagi kami. Oleh karena itu Tuhan, kami bersyukur atas kasih sayang Tuhan. Sekali lagi, berkati keluarga Bapak Dwi Eli Prasetyo dan Ibu Tri Wahyuni, terlebih anak Arlando Given Prasetyo. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan bersama-sama memuji Tuhan. Kidung Jemaat nomor 364. Kita akan nyanyikan ayat 1 dan 2. Ayat 1 dan 2. Dan nanti diberikan waktu kepada Bapak Ibu Majelis untuk memberikan selamat tetapi tidak salaman dengan salam damai kepada Bapak Dwi Eli Prasetyo dan juga Ibu Tri Wahyuni. Oleh karena hari ini mereka menyerahkan anaknya dan itu suatu hal yang luar biasa. Kita akan nyanyikan Kidung Jemaat nomor 364 ayat 1 dan 2. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan yang saya ambil dari kitab Matius pasal yang ke-13 ayat 18 sampai 23. Dan saya akan memberikan tema firman Tuhan pada pagi hari ini, menerima firman dan menghasilkan buah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan yang saat ini ibadah di ruangan ini dan juga di rumah masing-masing. Mungkin ketika kita membaca perumpamaan ini, perumpamaan seorang penabur
berbicara tentang tanah, berbicara tentang benih. Mungkin kita orang yang hidup di desa tidak sulit untuk membayangkan bagaimana persawahan dan bagaimana hiruk pikuknya seorang petani ketika seorang petani itu mulai masa tanam dan sampai pada masa panen. Mungkin yang saat ini hidup di kota besar agak sedikit sulit untuk melihat atau membayangkan bagaimana hiruk pikuk seorang petani kemudian di masa tanam dan masa panen begitu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seorang petani ketika memulai menaburkan benih ke tanah, mereka punya harapan besar mendapatkan panen yang melimpah tentunya. Dan juga petani itu mereka dengan sabar menanti datangnya panen. Cukup lama, walaupun saat ini mungkin berbeda dengan waktu dulu. Dulu padi bisa 6 bulan atau 5 bulan, sekarang 3 bulan, bahkan ada yang 2 bulan setengah sudah panen. Luar biasa memang teknologi hari ini. Tetapi yang kita bicarakan bukan tentang teknologi itu, tetapi kita akan berbicara bagaimana ketika Tuhan Yesus berbicara tentang perumpamaan seorang penabur dan bagaimana benih itu ditanam dan juga bagaimana hasil dari benih yang ditabur itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jemaat yang dikasihi Tuhan, konteks yang kita baca saat ini berbicara tentang perumpamaan. Jika nats kita baca sebelumnya, sebenarnya ada krisis iman dan ketidakpercayaan. Dalam bagian ini ada 7 perumpamaan tentang kerajaan surga. Mungkin minggu yang lalu saya menyampaikan bahwa kerajaan surga itu adalah berbicara tentang masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Terlebih masa kini, bagaimana ketika kita berbicara kasih, bagaimana kita melakukan kasih itu kepada sesama. Nah, itu kerajaan surga sebenarnya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan belajar mengenai perumpamaan tentang penabur. Ada beberapa jenis tanah yang mendapat taburan benih yang sama namun berbeda hasilnya. Jadi benihnya sama tetapi beda hasilnya, seperti itu. Kalau kita membaca di dalam Matius pasal 13 ayat 19 sampai 22, di situ jelas dikatakan bahwa ada seorang penabur dan kemudian dia menabur benih, dan benih itu jatuh di pinggir jalan, dan si jahat merampas apa yang ditaburkan di dalam hatinya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini sesuatu yang sangat luar biasa. Karena apa? Kalau kita membaca di dalam nats Injil Matius pasal yang ke-6, di situ juga dijelaskan bagaimana ketika si jahat itu mengambil benih firman itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kemudian yang selanjutnya ayat 20 sampai 21, di tanah yang berbatu. Sebenarnya mereka menerima dengan gembira, tetapi lama kelamaan terhimpit. Dan pada akhirnya kalau kita membaca di dalam ayat 20, 21, benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira, tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Persoalannya adalah yang jatuh di bebatuan itu tidak berakar. Maka jelas kalau kita secara analogikan saja, ketika benih dan jatuh di batu, dia akan tumbuh memang, tetapi dia tidak akan berakar bagus, sehingga dia sebentar saja akan hidup. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kemudian selanjutnya juga Tuhan berbicara tentang seorang penabur itu menabur benih, dan kemudian benih itu jatuh di semak duri. Ayat yang ke-22, yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Ini persoalannya. Jadi mendengar tetapi tidak berbuah. Nah, kemudian Tuhan berkata mengenai tanah yang baik.
adalah pribadi yang menerima firman dan dihidupi sehingga menghasilkan buah. Dapatkah kita hari ini menjumpai semua jenis tanah ini? Tentu hari ini kita bisa menjumpai jenis tanah ini yang ada di pinggir jalan, yang ada di bebatuan, yang ada di semak duri, tetapi juga ada tanah yang baik yang selalu menyediakan hatinya untuk firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jenis yang berkenan adalah tanah yang baik. Benih akan bertumbuh dengan sehat, berakar dengan kuat dan berbuah lebat. Kalau kita berbicara tentang buah kehidupan, Rasul Paulus berkata demikian. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, kasudam secara baik sebudiri, kalau kita singkat seperti itu. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mengenai menerima firman dan menghasilkan buah, Tuhan berkata, yang pertama, menerima firman dan melakukannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya akan membaca ayat yang ke-23a. Di sini dikatakan demikian, yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Dia mendengar, dia memahami dan mengerti, dan kemudian selanjutnya apa yang dia dengar, apa yang dia pahami, apa yang dia mengerti, dia lakukan sehingga kehidupannya menghasilkan buah. Jadi kalau kita berbicara tentang perumpamaan ini, kalau kita berbicara tentang orang yang menerima firman Tuhan dan menghasilkan buah, ini adalah orang-orang yang mendengar firman dan melakukannya. Saya masih ingat ketika kita berbicara tentang Matius pasal yang ke-7, ketika Tuhan Yesus berkata, di akhir ketika Tuhan Yesus berkhotbah di bukit, dan Tuhan Yesus berkata bahwa orang yang berbahagia adalah orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Nah, dia adalah seperti orang yang mendirikan rumah di atas batu. Datang hujan, banjir, angin, lah tetap kuatlah rumah itu. Nah, itu sebenarnya kualitas bagaimana orang yang bisa menghasilkan buah yang baik dan lebat. Oleh karena apa? Karena orang itu mendengar firman dan melakukannya. Kemudian yang kedua, mengenai menerima firman Tuhan dan menghasilkan buah. Yang kedua, ketika orang itu mendengar firman dan melakukannya, maka yang kedua, menghasilkan buah lebat. Kita bayangkan saja, ketika kita menanam satu buah, atau mungkin kita menanam pohon mangga mungkin begitu, atau durian atau yang lain seperti itu, dan di tanah yang baik, kita rawat dengan baik, saya percaya bahwa itu akan menghasilkan buah yang luar biasa. Dan itu analogi ketika seseorang mendengarkan firman Tuhan dan dia sungguh-sungguh mengerti, memahami, terlebih melakukannya. Nah, oleh karena itu, menghasilkan buah lebat adalah di dalam ayat yang ke-23b dia katakan ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 30 kali lipat. Luar biasa. Jadi Tuhan berbicara bagaimana kualitas seseorang itu ditentukan ketika orang itu atau pribadi itu sungguh-sungguh mau mendengar firman Tuhan, mau mendengar, mau menerima, dan terlebih menghidupi dan melakukan, maka dia akan menjadi pribadi yang tentunya akan menghasilkan buah. Dan sebenarnya itulah panggilan kita yang diinginkan dan dikehendaki Tuhan. Supaya apa? Supaya kita berbuah lebat. Kalau kita membaca di dalam Yohanes pasal 15 ketika bicara pokok anggur,
maka di situ kita juga mengerti bagaimana apa yang dikehendaki Allah, Tuhan Yesus Kristus secara khusus, supaya kita berbuah dan kita tetap di dalam pokok anggur yang benar itu. Karena kalau kita tidak dalam pokok anggur yang benar, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Ayat yang kelima kalau kita baca pasal 15 Yohanes. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kita, seberapa jauh kita mengenal Tuhan, seberapa jauh kita juga selalu mengamini firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan, menghidupi firman Tuhan. Supaya apa? Supaya hidup kita menjadi hidup yang berguna dan bermanfaat. Terlebih kita berbuah lebat untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita akan saat teduh sejenak. Kita akan berdoa. Bapa, kami bersyukur kepadamu karena kasih sayang Tuhan dan berkat-Mu, dan kami mohon kepada Tuhan supaya Engkau memampukan kami seperti tanah yang baik, sehingga di dalam setiap apa yang kami lakukan, sungguh kami melakukan yang terbaik, dan kami mendengar firman dengan baik, menerima firman dengan baik, kami melakukan firman itu, dan kami berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami serahkan kehidupan seluruh jemaat GITJ Jeruk Wangi ke dalam tangan kuasa-Mu, dan kiranya Allah yang selalu menjaga dan memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli, dan saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. 1. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. 2. Dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita. 3. Yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. 4. Yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. 5. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati. 6. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. 7. Dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. 8. Aku percaya kepada Roh Kudus. 9. Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus. 10. Pengampunan dosa. 11. Kebangkitan daging. 12. Dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita akan menutup ibadah saat pagi hari ini. Bersyukur kepada Tuhan karena kasih sayang Tuhan, sehingga kita masih bisa bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama-Nya. Kita akan memuji nama Tuhan, Kidung Jemaat nomor 375. Kita akan nyanyikan 2 kali. Yang kedua nanti saya mengundang Bapak Ibu yang ada di ruangan ini dan juga di rumah masing-masing untuk bangkit berdiri. Saya mau ikut Yesus.
Ibu yang dikasihi Tuhan, yang ada di ruangan ini dan di rumah masing-masing, apa yang sudah kita dengar dan apa yang sudah kita terima, kiranya kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita akan hidup di tengah-tengah masyarakat dan kita akan menjadi berkat bagi mereka, dan boleh kita tetap bersandar kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan kekuatan kepada kita untuk kita menjadi berkat bagi sesama kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan menerima berkat Tuhan. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh-Nya yang kudus menyertai kita sekalian. Amin.